Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ayah, bunda. Semoga pagi ini kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas dan rutinitas sehari-hari. Baik, berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar tentang tematik, yaitu tema 5, subtema 1 pembelajaran 3. Buku paket sudah dibagikan kemarin ya. Itu ada di halaman 15. Silakan dibuka buku paketnya halaman 15 ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, di halaman 15 itu ada sebuah cerita matahari yang setia. Pak Ustadz akan membacakan karena ini tugas yang harus didengarkan ketika guru berbicara ya. Judulnya Matahari yang Setia. Matahari yang setia. Saat pertama kali diciptakan, alam semesta berada dalam kegelapan. Tuhan yang Maha Kuasa lalu menjadikan sejumlah besar gas berkumpul dan berputar dengan cepat. Karena putaran yang sangat cepat, gas tersebut memanas dan mulai terbakar. Akhirnya terciptalah bola api raksasa yang sangat terang, yaitu matahari. Tuhan lalu memberi tugas kepada matahari untuk menerangi alam semesta. Matahari sangat senang dengan tugas tersebut. Ia merasa bangga dapat menerangi alam semesta. Matahari melakukan tugasnya sejak zaman dahulu hingga saat ini, tanpa pernah libur satu hari pun. Setiap hari ia bertugas dari sejak fajar hingga petang menjelang. Sayang beribu sayang, manusia seringkali tidak tahan dengan panas. Manusia pun mulai memarahi dan mengejek matahari. Mendengar amarah manusia, matahari pun bersedih. Ia merasa tugasnya selama ini tidak dihargai. Ingin rasanya ia pergi dan tidak lagi menerangi alam semesta. Namun, matahari selalu ingat akan tugas yang diembannya. Dalam kesedihannya, matahari pun berjanji, "Aku akan tetap menerangi alam semesta meski manusia sering memarahiku." Nah, tadi adalah cerita tentang matahari yang setia. Nah, nanti di bagian bawahnya halaman 15, silakan anak-anak boleh mencoba untuk dijawab ya. Ada 5 pertanyaan yang berkaitan dengan cerita tentang matahari yang setia. Kemudian di halaman berikutnya, di halaman 16, di poin ayo belajar, di sini poin ayo belajar. Nah, kita akan belajar tentang sebuah cerita, menganalisa sebuah cerita. Dalam sebuah cerita terdapat beberapa unsur pembentuk cerita. Unsur-unsur itu antara lain terdiri dari tema, alur cerita, kemudian juga ada tokoh, latar, dan amanat atau pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Nah, apa sih itu tema? Tema adalah merupakan ide pokok yang menjadi patokan atau pengembangan sebuah cerita ya. Merupakan ide yang menjadi pengembangan sebuah cerita. Artinya sebuah cerita itu berkembang berdasarkan tema yang diambilnya. Kemudian ada alur cerita. Alur cerita itu adalah jalan peristiwa cerita yang terkait dengan cerita tersebut saling berkaitan ya, antara satu kejadian dengan kejadian berikutnya. Kemudian ada tokoh juga. Tokoh atau pelaku yang muncul dalam sebuah cerita. Nah, tokoh ini biasanya banyak ya, ada tokoh yang baik, ada tokoh yang jahat, ada tokoh yang netral, yang humoris, ya banyak sekali tokoh itu. Kemudian ada latar. Latar itu biasanya berkaitan dengan tempat, kemudian berkaitan dengan waktu dan suasana kejadian. Kemudian juga ada amanat. Nah, amanat ini adalah tentang kebaikan yang disampaikan dalam sebuah cerita untuk para pembaca ya. Di bawahnya juga ada ya. Kita analisa, kita amati tentang cerita matahari yang setia yang telah kita baca. Di sini tema dari cerita tersebut adalah sifat baik seseorang meskipun jasanya tidak dihargai. Kemudian tokohnya
yaitu ada matahari yang memiliki sifat setia meskipun jasanya tidak dihargai, kemudian juga ada manusia yang memiliki sifat suka mengeluh. Nah, latarnya di mana saja tadi cerita itu? Latarnya ada tempat ya, tempatnya di langit dan bumi. Waktunya kapan? Waktunya sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang. Kemudian amanat yang disampaikan oleh cerita yang Pak Ustadz bacakan tadi, yaitu sebagai manusia kita harus banyak bersyukur dan menghindari sikap selalu berkeluh kesah ya. Kita syukuri matahari itu sebagai sahabat kita. Lalu di bawah ini ayo kita lakukan, carilah sebuah dongeng, temukan unsur-unsur ceritanya, buat tugasmu dalam laporan dengan menyertakan dongengnya. Nah, Pak Ustadz pikir untuk ini tidak bisa dilakukan secara jarak jauh seperti ini, karena Pak Ustadz juga harus membaca ceritanya dari apa yang disampaikan. Maka kita skip dulu. Yang penting kita tahu ya, dari cerita Matahari yang Setia itu memiliki tema yang telah dijelaskan tadi, ada tokoh, latar, dan amanat yang disampaikan. Nah, silakan, tapi boleh dicoba di rumah. Kalau misalnya sempat ya silakan boleh disetorkan juga ke Pak Ustadz. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 17, ini juga ayo kita lakukan, kita skip dulu karena ini merupakan permainan berkelompok ya. Di bawahnya saja di ayo beraktivitas. Nah, di sini kita contreng yang memiliki informasi berkaitan dengan cuaca ya. Nah, di sini beberapa versi ya, ada yang berkaitan dengan cuaca, ada yang sedikit aneh kalimatnya yang tidak sesuai dengan laporan cuaca. Nah, maka yang berkaitan dengan cuaca, yang kalimat yang betul silakan dicentrang, checklist ya, seperti ini. Kemudian yang tidak sesuai boleh anak-anak nanti disilang. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini ayo belajar. Ini ada tentang matematika ya. Nah, di sini ada sebuah cerita tentang semangka ya. Sebuah semangka dipotong menjadi 8 potong. Nah, bila semangka dibagikan kepada 4 orang anak, maka setiap anak akan memperoleh 2 dari 8 potong semangka. Nah, hal ini sama dengan setiap anak mendapatkan 2/8 bagian dari semangka yang dipotong tadi ya. Ini sudah dijelaskan. Kemarin juga sedikit sudah disinggung mengenai pecahan ya. Nah, ini semangkanya kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potong semangka. Nah, kemudian 8 potong semangka ini akan dibagikan kepada 4 orang. Maka masing-masing akan mendapatkan 1, 2, 3, 4. Ini jika dibagi ya. Nah, berarti masing-masing anak akan mendapatkan 2 bagian dari 8 potong tersebut. Maka kita tulis dulu 2-nya di sini. Kemudian keseluruhannya berapa? Maka keseluruhannya ditulis 8. Maka setiap anak mendapatkan 2/8 bagian ya. Di sini tidak ditulis 2/8-nya, maka kita tulis 2/8 ya. Nah, ini contoh lain juga sudah disiapkan. Contohnya ada martabak ya. Martabak ini ada 10 potong. Nah, 10 potong ini akan dibagikan kepada 10 orang anak ya. Maka berapa bagian masing-masing anak? Nah, tinggal dibagi aja, 10 dibagi 10 kira-kira dapat berapa? Dapat 1 ya. Berarti masing-masing anak mendapatkan 1 bagian. Nah, 10 dibagi 10 atau begini ya. Atau 10 dibagi 10 sama dengan 1. Nah, ini sudah dapat angkanya 1. Nah, tinggal totalnya berapa? Totalnya 10 potong. Nah, tulis dulu 1 tadi ya. Totalnya 10 potong. Nah, ditulis juga 10. Atau simpelnya, jika sudah tersedia kotak-kotak seperti ini, tinggal ditulis aja 1/10, 1/10, 1/10 hingga 10 kotak terisi. Maka jumlahnya, jika dijumlahkan yang satu ini, satunya di atas nih, jumlahkan semuanya, maka akan berjumlah 10 potong. Pas ya. Kemudian di bawahnya juga sama. Pizza, anggap ini sebuah pizza ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 potong pizza. Nah, 6 potong pizza ini akan dibagikan kepada 6 orang anak. Nah, sudah jelas berarti 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, maka setiap orang
mendapatkan satu bagian. Nah, satu bagian ya. Sama seperti di atas. Nah, satunya ditulis dulu, sama dengan satunya ditulis dulu, berarti totalnya berapa potong ini? 6, tulis 6 di sini. Atau kalau simpelnya, kalau tersedia kotak-kotak potongan kayak gini, tinggal ditulis aja 1/6, 1/6, maka satunya jika dijumlahkan menjadi 6, maka jadi satu kesatuan ya. Nah, itu. Kemudian kita beranjak ke tugasnya di sini. Ayo berlatih. Sudah Pak Ustadz shoot juga ini. Di sini ada perintah tulis bilangan pecahan untuk setiap bagian dari gambar-gambar berikut. Ini ada 2 kotak ya, 2 kotak. Ini sudah ada 1/2, 1/2. Kotaknya 1 panjang, cuma dibagi menjadi 2. Maka kalau dipecah seperti ini 1, ini 1. Totalnya ada 2. Nah, ini berapa ini? Ini ada 1, 2, 3. Ini segitiga ya. Segitiganya cuma dibagi 1. Nah, 1, 2, 3. Ada 3 bagian. Nanti ditebelin saja kalau kurang jelas ya. Ada 3 bagian. Maka setiap bagian ini tulis 1 dulu ya. 1, 1, 1. Ini jumlahnya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Tulis 3, 3, 3. Maka setiap bagian adalah 1/3 bagian. Contoh lainnya ini ya. Kasih contoh 2 lah ya. Ini ada kurang jelas. Kalau kurang jelas, nah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Nah, ini sudah disekat-sekat, berarti setiap bagian adalah 1 ya dari 6 bagian. Maka setiap sekat ini adalah 1. Kita tulis dulu 1 dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ini 1 dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ini 1 dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Semuanya sama ya, karena ini adalah satu kesatuan. Nah, silakan untuk nomor 4 sampai nomor 10 nanti boleh dicoba. Kemudian ini boleh diceritakan juga pengalaman tentang berbagi makanan. Misalnya berbagi jeruk ya. Memiliki jeruk 6 dibagikan kepada saudara kita, ada 2 orang, maka setiap orang mendapatkan berapa? Mendapatkan 2/6 bagian ya. Itu contoh dari Pak Ustadz. Nanti silakan boleh anak-anak cerita pengalaman makanan, mau martabak sama mau pizza sama, silakan ya. Sekian yang dapat disampaikan, boleh dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.